Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem informasi dalam kegiatan bisnis global. Perkenalkan, nama saya Nurjana Kofa Pujandayani dan rekan-rekan saya Freddy Wijaya, Siti Nurhaliza, dan Senon Agustina. Pada sistem informasi dalam kegiatan bisnis global terbagi menjadi 3 poin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu 1.1 peranan sistem informasi dalam bisnis saat ini yang terbagi menjadi beberapa cabang. Nah, yang pertama yaitu bagaimana sistem informasi mengubah bisnis. Pada saat ini, surel, konferensi online, smartphone, dan komputer tablet menjadi perangkat yang sangat penting untuk pelaksanaan bisnis. Sistem informasi sebagai dasar utama dalam mempercepat arus lalu lintas dalam rantai pasokan. Internet memungkinkan banyak organisasi bisnis untuk membeli, menjual, dan mengiklankan dan menampung umpan balik dari pelanggan secara online. Perusahaan berupaya untuk lebih kompetitif dan efisien dengan melakukan digitalisasi pada proses-proses bisnis utama mereka, serta berevolusi menjadi perusahaan digital. Selain itu, internet telah memicu globalisasi dengan mengurangi biaya produksi, pembelian, dan penjualan secara global. Kehadiran mode sistem informasi baru seperti kemunculan platform digital mobile, layanan perangkat lunak secara online, dan cloud computing. Nah, yang kedua yaitu hal baru apa saja yang terdapat pada sistem informasi, yang terbagi menjadi 3, yaitu perusahaan yang saling berkaitan dalam bidang teknologi. Yang pertama adalah perkembangan platform digital mobile, yang kedua pertumbuhan organisasi bisnis yang membutuhkan data besar, dan yang ketiga yaitu pertumbuhan cloud computing, di mana semakin banyaknya perangkat lunak pendukung bisnis yang hadir di internet. Ya, yang ketiga yaitu tantangan dan peluang dari globalisasi dunia yang datar. Kehadiran internet sebagai tren komunikasi di dunia internasional telah mengurangi biaya operasional dan transaksi bisnis secara global dan dramatis. Komunikasi langsung secara virtual atau online dilakukan secara gratis. Pelanggan sekarang dapat berbelanja di belahan dunia manapun, memperoleh informasi, harga, dan kualitas terpercaya selama 24 jam dalam sehari. Perusahaan-perusahaan memproduksi barang dan jasa secara global demi menekan biaya seminimal mungkin, mencari pemasok yang menyediakan harga murah, pengelolaan fasilitas produksi di negara lain. Perusahaan jasa internet juga berhasil mereplika layanan dan model bisnis mereka di berbagai negara tanpa mengeluarkan biaya mahal untuk merancang ulang, untuk mengganti maupun menambah infrastruktur maupun informasi yang dimilikinya. Nah, yang terakhir yaitu berkembangnya perusahaan digital. Perusahaan digital diartikan sebagai suatu organisasi yang menjalankan hampir setiap kegiatan bisnisnya, seperti berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawannya secara digital. Proses bisnis mengacu pada serangkaian kegiatan logis, terorganisasi, dan dinasi yang dikembangkan secara logis dari waktu ke waktu untuk memberikan hasil dan ciri khas yang unik bagi bisnis suatu perusahaan. Perusahaan-perusahaan digital menerima informasi dan bertindak jauh lebih cepat ketimbang perusahaan tradisional, sehingga memberikan mereka fleksibilitas dan waktu lebih dalam menghadapi situasi darurat. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya dari subbab 1.1 terdapat tujuan bisnis strategis dari sistem informasi. Dari tujuan tersebut ada beberapa cabang. Yang pertama itu ada keunggulan operasional. Yang dimaksud itu perusahaan itu terus berusaha meningkatkan efisien kegiatan operasionalnya dengan tujuan meningkatkan keuntungan perusahaan. Teknologi dan sistem informasi adalah beberapa perangkat penting yang tersedia bagi manajer dalam mencapai efisiensi dan produktivitas
dalam kegiatan operasional bisnisnya, apalagi jika disertai dengan perubahan gaya manajemen dan penerapan bisnis di lingkungan organisasi. Selanjutnya ada cabang produk layanan dan model bisnis baru. Teknologi dan sistem informasi merupakan perangkat utama bagi perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan baru. Hal demikian juga berlaku ya bagi model bisnis yang masih baru. Model bisnis diartikan sebagai cara perusahaan dalam memperoleh, mengirim dan menjual produk ataupun jasa untuk memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, sistem dari perusahaan tersebut. Kemudian ada cabang hubungan pelanggan dan pemasok. Ketika bisnis telah memahami dan melayani pelanggannya dengan baik, umumnya pelanggan tersebut akan kembali datang dan berbelanja lebih banyak. Hal ini akan meningkatkan pendapatan dan laba. Demikian juga pemasok. Semakin sering bisnis berhubungan dengan pemasoknya, semakin baik input vital yang diberikan oleh pemasok tersebut. Kemudian ada cabang pengambilan keputusan yang semakin baik. Banyak ya pengelola bisnis yang melakukan kegiatan operasionalnya itu menggunakan sumber informasi yang membingungkan. Tidak pernah informasi tepat, tidak pernah memperoleh informasi yang tepat pada waktu yang tepat untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi dalam artian ini tujuan bisnis itu pastinya untuk tujuan dari strategi informasi tadi ya. Tujuan dari bisnis strategis dan sistem informasi itu pastinya untuk pengambilan keputusan yang semakin lebih baik. Kemudian ada cabang keunggulan kompetitif. Setelah perusahaan meraih atau lebih dari tujuan yang sebelumnya dibahas, keunggulan operasional, produk layanan, dan model bisnis baru, hubungan dengan pelanggan atau pemasok, peningkatan kualitas pengambilan keputusan, saat hal-hal tersebut ada, perusahaan dianggap telah mencapai keunggulan kompetitif. Dalam artian kalau perusahaan mempunyai jaringan, jadi dia itu juga dianggap sebagai mengungguli ya dalam kompetisi. Kemudian ada cabang kelangsungan usaha. Perusahaan itu berinvestasi dalam teknologi dan sistem informasi karena perusahaan memang membutuhkannya untuk melakukan bisnis. Kadang kebutuhan ini juga didorong oleh perusahaan dalam industri. Ya seperti yang kita tahu ya, kalau ingin keberlangsungan usaha pastinya kan kita juga butuh dalam mengikuti zaman, entah itu tentang teknologi ataupun bahkan informasi. Berikutnya saya akan menjelaskan 1.2 perspektif dalam sistem informasi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan sistem informasi. Secara teknis, sistem informasi yaitu serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengembalian, keputusan dan pengawasan di dalam organisasi. Selanjutnya, dimensi sistem informasi. Di sini, dimensi sistem informasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, organisasi. Sistem informasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari organisasi. Bahkan, bagi beberapa perusahaan, seperti perusahaan pembuat laporan kredit, tidak akan bisa beroperasi tanpa sistem informasi. Yang kedua, manajemen. Tugas manajemen adalah berusaha memahami berbagai situasi yang dihadapi perusahaan, mengambil keputusan, dan merumuskan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Yang ketiga, teknologi informasi. Teknologi informasi adalah salah satu dari banyak perangkat yang digunakan manajer dalam mengantisipasi perubahan. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai ini bukan sekedar teknologi, sudut pandang bisnis atas sistem informasi. Kita bisa melihat dari sudut pandang bisnis. Sistem informasi merupakan instrumen penting dalam penciptaan nilai suatu organisasi. Sistem informasi memungkinkan perusahaan meningkatkan pendapatannya atau menekan biaya dengan menyediakan informasi yang membantu manajer dalam pengembalian keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, aset komplementer, model organisasi, dan model bisnis yang tepat dibagi menjadi 3. Yang pertama, aset komplementer sosial.
yaitu infrastruktur internet dan telekomunikasi, standar baik pemerintah maupun sektor swasta, hukum dan peraturan untuk menciptakan pasar yang adil dan stabil. Yang kedua, aset organisasi yaitu model bisnis yang sesuai, proses bisnis yang efisien, pendistribusian wewenang. Yang ketiga, aset manajemen. Insentif atas inovasi manajemen, kerja tim dan lingkungan kerja yang kolaboratif, program pelatihan untuk memperbaiki kemampuan pengembalian keputusan manajemen. Materi berikutnya yaitu 1.3, pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi. Yang pertama yaitu pendekatan teknis. Pendekatan secara teknis dalam memahami sistem informasi menitik beratkan pada model matematis. Dalam pemahaman sistem informasi dengan teknologi fisik dan kemampuan-kemampuan meliputi ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasional. Yang kedua yaitu pendekatan perilaku. Bagian penting dalam bidang ilmu sistem informasi berhubungan erat dengan masalah perilaku yang timbul sepanjang proses pengembangan sistem informasi dan pemeliharaan sistem informasi dalam jangka panjang. Masalah seperti integrasi bisnis strategis, rancangan, pengimplementasian, penyediaan perangkat-perangkat, dan manajemen tidak dapat dipahami menggunakan model pendekatan teknis. Yang ketiga yaitu sistem sosio-teknis. Terdapat 4 aspek. Yang pertama, pemasok perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua, perusahaan bisnis yang melakukan investasi. Yang ketiga, manajer dan karyawan yang berusaha meraih nilai bisnis. Dan yang keempat, aspek hukum, sosial, dan budaya terkini. Mereka bersama-sama menciptakan sistem manajemen informasi. Kinerja organisasi yang optimal dicapai dengan bersama-sama mengoptimalkan kedua sistem sosial dan teknis yang digunakan dalam produksi. Yaitu tadi pemaparan materi sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.